Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dari kelas PIPA 24A dengan NIM 4241151006. Saya berasal dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman, yaitu mengenai tumbuhan kembang sepatu. Baiklah teman-teman, mari kita masuk pada slide berikutnya, yaitu pengertian apa itu keanekaragaman terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini dapat kita lihat apa itu pengertian dari keanekaragaman. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman organisme yang mencakup variasi gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah yang menunjukkan adanya variasi dalam bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya pada makhluk hidup. Keanekaragaman pada kembang sepatu tentu saja berbeda di setiap daerah. Bisa saja terdapat perbedaan pada bentuk daun, kelopak bunga, ukuran bunga, warna bunga, dan lainnya. Namun, mungkin saja perbedaan itu tidak spesifik. Nah, teman-teman, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kembang sepatu. Karena saya mengambil tema kembang sepatu untuk tugas keanekaragaman. Kembang sepatu dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis merupakan tanaman hias yang dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Bunga yang diduga berasal dari Asia Timur ini akhirnya ditetapkan oleh negara Malaysia sebagai bunga nasional pada tanggal 28 Juli 1960. Kemudian teman-teman dapat kita lihat menurut peta persebaran berdasarkan web POWO, hibiscus tersebar di daerah Indonesia, Malaysia, Vietnam, Borneo, dan lainnya. Kemudian pada slide berikutnya yaitu morfologi bunga kembang sepatu. Teman-teman, di sini terdapat gambar yang menjelaskan bagian-bagian dari bunga kembang sepatu. Di sini yang paling bawah tangkai bunga, kemudian di atasnya ada dasar bunga. Kemudian yang ada hijau agak besar ini ada kelopak bunga, dan yang merah ini mahkota bunga. Mahkota bunga ini pada umumnya dia memiliki 5 kelopak. Kemudian yang panjang ini ada benang sari, yang benang sari itu terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Kemudian ada tangkai putik dan kepala putik, ini yang disebut dengan putik. Nah, ini gambar aslinya teman-teman, dapat kita lihat ya. Tadi mahkota bunga saya katakan ada 5 kelopak, dan ini dapat kita hitung juga terdapat 5 kelopak. Nah, teman-teman, menurut penelitian dari Mas Nadi et al. Tahun 2019, di hutan Taman Eden 100 yang terdapat di kawasan Lumbangrang, Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Keanekaragaman dari famili Malvaceae didominasi oleh Hibiscus sp. sebanyak 7 spesies, sedangkan pada tingkat gen, Hibiscus rosa sinensis memiliki 4 kultivar warna bunga, yaitu di sini ada Hibiscus rosa sinensis double, Hibiscus rosa sinensis kultivar putih. Yang ketiga ada Hibiscus rosa sinensis dainty pink. Yang keempat ada Hibiscus rosa sinensis ruby red. Yang kelima ada Hibiscus rosa sinensis variegata. Kemudian pada slide berikutnya yaitu perbedaan dengan kembang sepatu di daerah lain. Nah teman-teman, kita lihat tadi pada slide, kita kembali lagi nih pada slide kembang sepatu yang terdapat di Sumatera Utara. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bentuk-bentuk daunnya. Untuk Hibiscus rosa sinensis ruby red, terdapat di mahkota bunganya itu kelopak bunga di mahkota bunganya itu cenderung melengkung ke bawah teman-teman. Kemudian ada bentuk bunga kembang sepatu ini berbentuk seperti tabung bawahnya ya. Terus kita kembali lagi ke perbedaan dengan kembang sepatu di daerah lain. Nah, teman-teman, di sini ada Hibiscus rosa sinensis ruby red.
yang ditemukan di Cawang, Jakarta Timur, karena kebetulan penelitian dari jurnal ini di sana. Nah, di sini saya mengambil 2 sampel bunga, yaitu bunga ini tadi, ruby red, dan bunga hibiscus syriacus yang ada di Kediri Raya, ditemukan di Kediri Raya. Berdasarkan penelitian dengan metode studi kasus yang saya lakukan, saya membaca jurnal-jurnal mengenai hibiscus sinensis ini. Meskipun secara genetik sama, kondisi lingkungan yang berbeda di Jawa dan Sumatera dapat menyebabkan variasi kecil pada kembang sepatu variegata. Perbedaan ini umumnya terlihat pada intensitas dan pola warna belang pada daun, bisa sedikit berbeda akibat paparan sinar matahari, suhu, kelembapan yang berbeda, kemudian bentuk bunga yang abnormal, mungkin juga ditemukan pada jumlah benang sari, ukuran pori-pori serbuk sari, atau bahkan viabilitas serbuk sari yang berbeda pada masing-masing bunga di satu daerah. Jadi teman-teman, tidak ada perbedaan spesifik yang menjelaskan antara di daerah Pulau Sumatera dengan di daerah lainnya. Jadi itu bisa saja berbeda karena keadaan suhu, iklim tadi, dan kembang sepatu ini tidak memiliki endemik di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera tidak memiliki tumbuhan endemik kembang sepatu, teman-teman. Kemudian lanjut pada slide berikutnya, yaitu bentuk daun. Seperti yang saya katakan tadi, untuk ukuran dan bentuk daun ini bisa sedikit lebih besar atau kecil, atau bentuknya sedikit lebih runcing atau membulat karena adaptasi terhadap iklim setempat. Seperti yang dapat kita lihat di gambar pertama ini, teman-teman, ada bentuk daun yang agak membulat dan ujung daunnya atau tepian daunnya itu bergeriginya itu kelihatan sedikit, teman-teman. Pada gambar yang nomor 2 yang ada bunganya, di situ terdapat bercak putih ya pada daun. Itu bisa terjadi karena adaptasi lingkungan setempat. Kemudian untuk daun yang nomor 3 itu dia bentuknya ujungnya runcing dan tepian daunnya itu dia lebih nampak bergerigi, teman-teman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon dikoreksi jika teman-teman memiliki informasi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.